Kembali lagi di depan negara komputer cloud. Nah, kali ini kita akan bahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Nah, contoh device yang saling terhubung itu misalnya komputer, server, switch, ataukah router. Kita bisa lihat juga pada gambar di bawah ini. Di sini ada komputer, switch, dan server. Jadi ketiganya itu saling terhubung satu sama lain. Jadi komputer ini bisa mengirimkan informasi ke komputer yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Macam-macam jaringan komputer. Pertama itu berdasarkan jangkauan geografis, kedua berdasarkan peran dan hubungan komputer, ketiga berdasarkan media transmisi, keempat berdasarkan topologi jaringan. Kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan jangkauan geografis, pertama itu adalah LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Jadi contohnya itu seperti sekolah ataukah kantor. Yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan yang daerah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan LAN. Jadi dia bisa, kalau MAN itu bisa menghubungkan antara kota. Yang ketiga itu ada WAN atau Wide Area Network. Adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Jadi media transmisi yang digunakan itu beda daripada yang lain. Dia biasanya menggunakan, kalau WAN itu menggunakan satelit ataukah kabel di bawah laut. Lanjut lagi berdasarkan peran dan hubungan komputer. Pertama itu jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer yang lainnya bertindak sebagai klien. Kita bisa lihat di sini ada sebuah server dan yang lainnya itu bertindak sebagai klien. Fungsi komputer server ini berperan sebagai penyedia sumber daya atau data, sedangkan komputer klien menggunakan sumber daya atau data yang disediakan oleh server. Jadi klien ini hanya menggunakan data yang sudah disediakan oleh server. Yang kedua itu ada jaringan peer-to-peer. Jadi pada jaringan ini masing-masing komputer, baik komputer klien maupun komputer server, mempunyai peran dan kedudukan yang sama. Jadi komputer ini bisa menjadi sebagai server ataupun klien, begitupun komputer yang lainnya. Jadi bisa sebagai server ataupun klien. Nanti lagi berdasarkan media transmisi. Pertama itu ada jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Jadi dia menghubungkan komputer dan komputer yang lainnya itu menggunakan kabel. Yang sering dijumpai itu kabel GTP atau yang familiarnya itu kabel LAN. Yang kedua itu ada jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jadi dia biasanya menggunakan itu WiFi atau Bluetooth. Nah, untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Lanjut lagi berdasarkan topologi jaringan. Pertama itu adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing port station dan servernya saling terhubung. Kita bisa lihat pada gambarnya itu dengan sebuah server dan beberapa komputer yang saling terhubung di satu kabel yang tunggal. Kelebihannya itu ketika kita ingin menambahkan workstation baru atau komputer baru, dia tidak akan mengganggu komputer yang lain. Sedangkan kelemahannya itu ketika kabel tunggalnya ini mengalami gangguan, maka workstation atau komputer yang lain juga ikut mengalami gangguan. Yang kedua itu ada topologi star. Topologi star ini adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antara kliennya. Jadi workstation atau komputer yang satu dengan yang lain itu terhubung di sebuah switch. Kelebihan dari topologi star ini, jika salah satu workstation atau komputer mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahannya itu membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Jadi
Setiap workstation ini membutuhkan kabel yang bisa terhubung ke switch. Itu membutuhkan biaya yang banyak. Nah, lanjut lagi, yang ketiga itu ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian berbentuk melingkar atau seperti cincin. Nah, kita bisa lihat contohnya ini. Kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadi tabrakan arus data. Nah, sedangkan kekurangannya itu, jika salah satu kabel atau workstation mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang keempat, topologi merge. Topologi merge adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman datanya menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi merge ini adalah komunikasi antara komputer lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi merge ini memerlukan biaya yang besar dalam penyediaan kabel. Kita bisa lihat sendiri bentuk topologi merge. Kelima itu ada topologi tree. Topologi tree atau pohon ini adalah hasil dari penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kita bisa lihat gambarnya ini, contoh gambarnya itu. Jadi dia bisa berbentuk topologi bus dan yang lainnya itu bisa berbentuk topologi star, kemudian terhubung ke switch atau ke hub. Kelebihan dan kekurangan topologi tree ini sama dengan topologi bus dan star, namun dengan topologi ini dapat mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Nah, itulah tadi beberapa tentang jaringan komputer. Sekian dan terima kasih.